Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan guru kita semua, Al-Mukarram Buya Yahya Umi Fairusu keluarga, yang semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dalam ketetapan, dimudahkan segala urusan-urusannya, dimudahkan dakwahnya. Baik, di sini kami ingin menyampaikan berkenaan dengan 7 poin pengertian fungsi kedudukan muadalah al-bahjah di divisi Pontren. Jadi konteks pembahasan ini adalah fokus kepada muadalah. Di sini kita akan membahas daftar isi, ada 7 ya. Pertama, latar belakang pendirian muadalah, pengertian muadalah, jenis muadalah, kurikulum muadalah, jenjang pendidikan muadalah, lulusan muadalah, dan fungsi kedudukan dan wewenang muadalah di pondok pesantren. Di sini kita latar belakang berdirinya muadalah adalah pertama, permintaan dari Buya agar Al-Bahjah bisa mendirikan, menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan pesantren masing-masing dan menerbitkan ijazah sendiri tanpa ada intervensi dari pemerintah berkenaan dengan kurikulum dan diakui oleh negara. Dan kebanyakan orang menyampaikan hal tersebut adalah ijazah muadalah, atau banyak juga orang bilang adalah ijazah gontor. Awal mula pada tahun 2016, saya pribadi, Nur Sobali, saya ditugaskan Buya untuk menguruskan muadalah. Waktu itu sudah sampai ke Dirjen ya, Dirjen PD Pontren yang ada di pusat, hanya mungkin belum jodoh, izin operasionalnya belum keluar. Lalu kami mengajukan lagi di 2021, alhamdulillah 2021 diajukan, 2022 kita izin operasional kita dapatkan, alhamdulillah. Dan ini adalah SK izin operasional terbit di bulan Oktober 2022 dan NPSN-nya di Februari 2023 untuk setingkat Usto dan Ulya atau SMP dan SMA. Pengertian pendidikan muadalah sesuai Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019, bab 1 pasal 1 ayat 5, pendidikan muadalah adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasa Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin secara berjenjang dan struktur. Jadi muadalah ini adalah lembaga pendidikan formal yang ada di pondok pesantren. Hanya yang menjadi ciri khasnya muadalah ini adalah dia, para peserta didiknya atau siswanya atau santrinya ini memang wajib mukim di dalam pondok, bukan siswa yang pulang pergi. Muadalah itu ada 2 jenis ya. Sesuai PMA, Peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2020, pertama muadalah salafiyah yang berbasis kitab kuning, yang kedua adalah muadalah mu'alimin yang berbasis dirasah Islamiyah. Perbedaan keduanya antara salafiyah dan mu'alimin tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu mencolok. Lebih ke penggunaan kitab-kitabnya saja. Kebanyakan kalau untuk salafiyah menggunakan kitab-kitab klasik, adapun untuk mu'alimin menggunakan kitab-kitab kontemporer. Kurang lebih begitu. Kurikulum muadalah pun ada 2. Satu kurikulum pesantren, yang ini menjadi ciri khas pesantren, dan ini pun dilindungi oleh Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Yang kedua, muadalah juga ada kurikulum pendidikan umumnya, yaitu memasukkan pendidikan umum seperti PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Dan pembelajaran umum ini bisa dibuat secara 2 kategori, bisa berbentuk mata pelajaran, atau bisa juga terintegrasi dengan kurikulum pesantren. Misalkan seperti matematika nanti bisa ditempel pembelajaran matematikanya di misalkan di pembelajaran fikih, apakah itu fikih terkait masalah faraid atau zakat, kira-kira yang ada memang rumusan menghitungnya. Kira-kira begitu. Selanjutnya nomor 5, jenjang pendidikan muadalah. Sesuai Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2020 pasal 17 ayat 345. Pertama ayat 3. Pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar sebagai dimaksud pada ayat 2 berbentuk satuan pendidikan muadalah ula atau pendidikan diniyah formal ula.
atau B, Satuan Pendidikan Muadalah Wusto atau Pendidikan Dinia Formal Wusto. Nah, untuk Al-Bajah sendiri kami memang tidak mengambil yang pendidikan dinia ula ya. Kami langsung ke Wusto atau setingkat SMP. Lalu menyambung ke ayat 4, pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, jenjang menengah, atau setara dengan SMA. Lalu ayat 5-nya, jenjang pendidikan muadalah dapat diselenggarakan dalam kurun waktu 6 bulan, 6 tahun. Jadi muadalah bisa pendidikan yang kurikulum berkesinambungan. 6 tahun, Usto dan Ulia itu akan digabung menjadi satu, jadi nanti outputnya setelah 6 tahun anak santri belajar di Al-Bajah, maka dia akan mendapatkan ijazah setingkat SMA ataupun kuliah. Nah ini gambar kelas yang ada di Al-Bajah ya. Kelas 1 sampai kelas 6 ini berkesinambungan. Kurang lebih begitu. Kelas 1 sampai 3 ini dominan dengan tingkat tahfidz kalau di pondok Al-Bajahnya. Kelas 4 sampai kelas 6 ini dominan dengan tafakus, setelah itu langsung masuk ke staibah. Dan ini gambaran roadmap-nya sampai dengan nanti seorang santri itu dia bisa kuliah dan bisa sampai nanti berkhidmah apakah menjadi ustadz, menjadi dai ataupun menjadi pengurus pondok. Lulusan muadalah Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 bab 2 Pasal 19 ayat 1. Santri Satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan Satuan Pendidik Muadalah. Ayat 2-nya, santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik sejenis maupun tidak sejenis dan mendapatkan kesempatan kerja. Jadi kita sama kedudukannya. Lulusan muadalah itu sama seperti lulusan SMA, SMK ataupun paket C. Ya. Lalu penjelasan pasal 19 ayat 1, penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik. Penilaian oleh Satuan Pendidikan Muadalah dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik dan semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjangnya. Dan yang ketujuh, fungsi, kedudukan, dan kewenangan. Di sini, fungsi muadalah adalah sebagai subdivisi di Pontren yang fokus untuk menguruskan legalitas santrinya, gurunya, agar terdaftar di Kementerian Agama sebagai syarat lembaga muadalah. Karena muadalah ini adalah lembaga formal, maka santri guru itu memang harus diupdate di akun emis Kementerian Agama. Juga nanti akan masuk ke Perpal PD, verifikasi peserta didik. Kedudukan muadalah di divisi Pontren adalah sebagai subdivisi. Kewenangannya muadalah menerbitkan, mengeluarkan, menyimpan, dan mendokumentasikan ijazah santri. Mengelola emis, Perpal PD, dan akun resmi dinas. Serta mendapatkan data santri dan guru KTP maupun ijazahnya. Itu diantara kewenangannya. Termasuk juga kewenangan lainnya adalah berkenaan dengan muadalah, memberikan materi umum untuk para santri-santri yang ada di tahfidz ataupun tafakur. Nah, ini adalah tabel berkenaan dengan kedudukan muadalah di mana. Nah, muadalah otomatis akan fokus di kurikulum umum yang nomor 2, nomor 3, termasuk juga nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Dan muadalah di situ juga ada kewenangan. Baik, kira-kira begitu yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan pengantar daripada informasi berkenaan dengan muadalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.